Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengecek atau melihat atau mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Bagi yang belum tahu bahwa di dalam kuliah virtual ini saya membaca dan mereview tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Sebagai review singkat, bahwa buku ini membahas tentang konsep dasar secara generik Disaster Recovery Planning khususnya dalam ruang lingkup sistem informasi. Jadi di bagian awal saya membahas tentang konsep dasar, jenis-jenis bencana sampai dengan cost of failure. Kemudian saya melangkah ke dalam tahapan-tahapan DRP secara generik. Ada 5 tahapan, yaitu inisialisasi, analisa resiko, business impact analysis, penyusunan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance DRP. Saya sudah membahas tentang inisialisasi. Ada 2 komponen penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Kemudian saya juga sudah membahas di bagian sebelumnya tentang analisa resiko. Di dalamnya ada 3 unsur penting, yaitu manajemen resiko, identifikasi resiko, dan evaluasi resiko. Saat ini kita ada di tahapan ketiga, yaitu business impact analysis. Ya, di bagian sebelumnya saya sudah membahas tentang identifikasi faktor kunci dan kebutuhan yang ada di dalamnya. Secara umum ada 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan biaya, kebutuhan personil, dan kebutuhan peralatan. Sekarang saya lanjutkan dengan menentukan tingkat ketergantungan antar faktor kunci. Karena tiap faktor kunci tadi punya hubungan atau keterkaitan. Nah, hal ini bisa diidentifikasi berdasarkan sistem flow. Di banyak tempat, di banyak organisasi, biasanya sistem flow ini memang yang paling akurat menggambarkan itu teman-teman dari Departemen IT, khususnya sistem analis. Sehingga nanti tahu corporate officer harus melakukan langkah apa yang dianggap penting dan saling berkaitan. Nah, ini juga bisa didapat dari hasil brainstorming, khususnya pada saat identifikasi risiko. Jika Anda kembali lagi ke video saya sebelumnya, setelah brainstorming, pemahaman karakteristik sistem, maka langkah berikutnya adalah membuat daftar risiko. Nah, di sini perannya terlihat. Sehingga nanti akan ada alur sistem besar atau grand system flow. Apapun itu istilahnya. Ada yang menyebut itu framework, ada yang menyebut itu blueprint gitu ya. Terserah. Meskipun secara teoritis itu hal yang sangat berbeda. Tetapi faktanya di banyak tempat itu banyak yang saling campur aduk ya. Implementasinya kalau bagi saya itu nggak masalah begitu ya. Selama terbentuk secara benar. Sehingga nanti akan muncul chain reaction atau saling keterkaitan. Sehingga kalau kita gambar secara singkat ya, setelah analisis resiko, kemudian ada identifikasi kebutuhan, maka kita bisa menentukan chain reaction per departemen. Sehingga jika ini jalan, maka yang satunya akan jalan. Jika ini belum jalan, maka yang satunya nggak akan jalan, begitu. Misalnya bagian produksi, itu baru bisa beroperasi jika bagian pembelian, khususnya bahan baku, itu sudah beroperasi terlebih dulu.
Bagian pembelian bahan baku itu baru bisa melakukan pembelian jika bagian keuangan sudah beroperasi. Nah, itu contoh. Dan itu harus dicek. Pada saat sistem analis misalnya membuat flow diagram tentang faktor ketergantungan, maka harus dipresentasikan. Kalau bisa bottom up ya bottom up, kalau bisa top down ya top down, terserah. Itu tergantung dari budaya organisasi masing-masing. Kemudian nanti akan dilihat ada nggak kebutuhan yang kurang. Kalau masih ada, balik lagi, identifikasi kebutuhan. Kalau sudah dianggap cocok, ya berarti kita mendapatkan chain reaction secara utuh. Kalau sudah ketemu chain reaction-nya, maka ketemu prioritasnya. Kalau di bagian sebelumnya saya menyontohkan misalkan supermarket begitu, maka yang menjadi prioritas pertama untuk jalan adalah kasir. Nah, seperti itu. Kan gampang Pak gitu. Ya nggak gampang, karena setiap organisasi ya itu punya karakteristik yang beda. Jadi tidak ada satupun yang sama, itu nggak mungkin. Apalagi jika perusahaan tadi punya lini bisnis yang sangat besar. Pada saat penetapan prioritas, maka kita secara otomatis itu menetapkan kategori-kategori kritis. Yang pertama, critical function, fungsi utama. Di video sebelumnya sudah saya sebut misalnya apa yang menjadi ujung tombak dari organisasi ini supaya bisa berjalan atau operasional. Kemudian vital function. Fungsi inti yang bersifat vital supaya kasir tadi beroperasi. Maka apa yang harus diperlukan pertama ya? Komputer Pak gitu. Kemudian apalagi ya, server yang berisikan data stok yang sudah diperbarui. Karena setelah bencana ini kita terguncang banyak barang yang rusak misalnya. Maka sebelum kasir tadi beroperasi, kita harus melakukan stok opnam secara singkat misal. Untuk memastikan mana yang bisa dijual, mana yang sudah rusak. Nah, itu contoh. Berarti fungsi intinya adalah stok opnam. Critical sudah, vital sudah, maka berikutnya adalah moderate. Nah, ini yang agak menengah. Untuk rutin gitu. Selain kasir apalagi gitu. Security Pak, karena sistem CCTV-nya mati ya berarti kita akan memperbantukan tenaga-tenaga admin yang belum bisa bekerja secara normal untuk diperbantukan ke security, dalam artian menjaga antrian, menjaga stok misalnya begitu. Nah, itu contoh. Ini listrik masih belum normal gitu, berarti kita harus menyediakan UPS itu kalau dari sistem atau dari sisi perangkat keras. Yang terakhir adalah minor function. Ini yang paling rendah ya. Cukup berpengaruh, tetapi masih bisa diabaikan. Kalau di video saya sebelumnya, contoh saya adalah printer. Jadi kasir tadi misalnya beroperasi, tetapi kita belum bisa beli printer Pak gitu. Printernya masih datang sekitar 2-3 hari lagi. Itu pun harus setting begini. Mungkin 4 hari baru kita punya printer. Kita bisa operasional nggak ini kasirnya? Ya jawabannya silahkan gitu. Nanti pihak customer juga maklum kok kalau dia tidak dikasih nota untuk sementara waktu. Nah, itu minor sudah. Printer tadi penting, berpengaruh sebenarnya karena itu bukti transaksi, tetapi efeknya masih bisa ditoleransi.
Ya, sehingga kalau kita gambar secara umum, maka minor function itu tanda panahnya dalam bentuk titik-titik, artinya boleh iya, boleh tidak begitu. Tetapi yang harus kita perhatikan pertama kali adalah critical function dan vital function. Berikutnya adalah menetapkan waktu pemulihan, recovery time. Atau kalau di bagian pertama, saya menyebut di cause of failure adalah availability, ketersediaan. Berapa lama ini sampai kasir betul-betul dalam tanda kutip sempurna. Komputer sudah, tinggal printer Pak. Dan barcode misalnya begitu. Ini ada barcode tapi barcode tembak, jadi agak lemot. Biasanya kita punya barcode yang 360 derajat yang berputar itu supaya cepat. Berapa lama kita mengadakan itu? Ya mungkin sekitar 3 hari. Printer barcode 4 hari atau sampai 5 hari, berarti 1 minggu. Berarti 1 minggu waktu pemulihan sudah terjadi. Bagaimana dengan pihak accounting? Bagaimana dengan pihak purchasing? Total kita butuh waktu 2 minggu untuk betul-betul berjalan normal. Nah, itu penetapan waktu pemulihan. Mungkin nanti pada saat penyusunan DRP dan pada saat kejadian yang sesungguhnya itu berbeda, tidak ada masalah. Ya, karena nanti kalau di saat terjadi bencana, di situ ada unsur panik, ada unsur X faktor non teknis yang kita tidak tahu tingkat kerusakannya seperti apa, dan itu normal. Tapi yang paling penting, kita sudah punya recovery planning dulu. Itu yang menjadi inti dari disaster recovery planning. Nah, waktu pemulihan atau recovery time nanti ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Jadi untuk sementara kita berhenti dulu di bab ini. Kita akan lanjutkan di bagian sebelumnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.